Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita berpikir kenapa pada setiap tanggal 1 Januari dalam setiap tahunnya, khususnya kita orang Kristen, selalu mengadakan kebaktian pada setiap tanggal 1 Januari? Pernahkah kita berpikir kenapa? Atau mungkin kita yang sementara menonton konten ini, kita tidak pernah berpikir demikian. Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu pergumulan besar yang sementara dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan, adalah kebaktian pada tanggal 1 Januari dalam setiap tahunnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir dalam kebaktian setiap tanggal 1 Januari itu, hampir tidak ada umat yang ikut dalam kebaktian. Karena malam potong subagadang sampai pagi. Anak-anak muda bagas-gas motor beribut kiri kanan, terhisap ke dalam euforia tahun baru. Akhirnya pernah ada yang mengatakan kepada saya, Bapak Pendeta, sebaiknya potong adakan kebaktian tahun baru atau hari pertama tanggal 1 itu di sore hari saja, supaya semua jemaat bisa ikut serta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, inilah fenomena, inilah hal yang sering kali kita alami di dalam setiap tahunnya. Ada dua alasan mendasar yang membuat kenapa kita harus berbakti pada tanggal 1 Januari. Alasan yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, kebaktian pada setiap tanggal 1 Januari itu bukan hanya sekedar sebuah kebaktian yang biasa-biasa saja, atau sebuah rutinitas gerejawi. Tetapi ada alasan utama yang melatar belakangi kenapa kita harus berbakti di tanggal 1 Januari dalam setiap tahunnya. Dilaksanakan pagi sesuai dengan keputusan jam gereja kita. Kebaktian pada setiap tanggal 1 Januari ini merupakan sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi yang utama, atau Tuhan itulah yang akan menjadi yang pertama dalam 365 hari yang akan kita lewati di dalam tahun tersebut. Bukan dari waktu sisa dari 365 hari itu baru kita berikan kepada Tuhan. Sehingga di dalam kebaktian tanggal 1 Januari dalam setiap tahunnya, kita sebenarnya sementara berkata bahwa Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi yang pertama dari 365 hari yang akan saya lalui. Ketika kita mengadakan kebaktian pada setiap tanggal 1 Januari, kita mau mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang utama. Engkaulah yang utama dalam hidup saya, dalam segala rencana saya, dalam setiap hari di tahun yang sementara akan kita jalani, 365 hari. Jadi Tuhan menjadi yang pertama dan Tuhan menjadi yang utama. Itulah mengapa kita harus kebaktian pada tanggal 1 Januari. Tuhan menjadi yang pertama.
Alasan yang kedua, saudara-saudaraku yang berkasih, ketika kita berbakti pada setiap tanggal 1 Januari, mau mengingatkan kita bahwa selama 365 hari yang akan kita lewati itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kenapa? Karena 365 hari yang akan kita lewati itu masih menjadi misteri bagi kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selama 365 hari itu. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada suka duka yang akan kita lewati bersama. Sehingga saya mau bilang bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga ketika kita berbakti pada tanggal 1 Januari, secara pribadi kita mengundang Tuhan untuk turut serta berjalan bersama-sama dengan kita di dalam 365 hari yang akan kita lewati itu. Sehingga penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup untuk menolong kita. Inilah alasannya kenapa kita harus berbakti pada setiap tanggal 1 Januari. Saya percaya bahwa kalau kita sudah tahu alasan ini, maka kita tidak usah berdalih kebaktian harus malam atau kebaktian harus sore setiap tanggal 1 Januari. Waktu bergadang kita bisa siapkan, tapi kenapa waktu untuk bersyukur di hari pertama kita tidak punya waktu? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom.